Sahabat, bertemu lagi dengan saya, Ferdinand Hutahayan. Kali ini kita membahas sebuah pemikiran atau analisis terkait dengan peran Jokowi saat ini di kancah politik nasional kita. Kita mulai dari Pilkada Jawa Tengah. Pada saat Pak Prabowo Subianto berkunjung ke Jawa Tengah, ke Solo khususnya, bertemu dengan Jokowi, dan akhirnya juga dibumbui dengan pertemuan dengan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, yaitu Komjen Ahmad Lutfi bersama wakilnya. Yang menarik dari situ semua adalah adanya video dukungan yang disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto yang diakui video tersebut dibuat dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Umum Gerindra, yang memang Gerindra menjadi komandan di Koalisi Indonesia Maju. Tapi yang kita mau bahas bukan tentang video tersebut, tetapi tentang apa yang kira-kira terjadi di balik layar. Saya menanggapi pernyataan Pak Hasto dan juga Andreas Hugo Pereira, dua politisi kawakan PDIP. Pak Hasto adalah sekjen dan Andreas adalah ketua DPP PDIP, menyatakan bahwa ini tidak murni dari sikap Pak Prabowo, tetapi karena ada kekhawatiran dari Pak Jokowi. Mungkinkah Pak Jokowi yang memanfaatkan atau bahkan menjebak rasa Pak Prabowo yang rasa sosialnya tinggi untuk memberikan dukungan belak-belakan begitu, dan Pak Prabowo ketika diminta menjadi tidak enak dan akhirnya membuat video tersebut? Tidak ada yang tahu. Tetapi ini hanya melanjutkan tentang mengapa Pak Hasto menyatakan kekhawatiran Jokowi dan tidak murni dari Pak Prabowo. Tentu Pak Hasto mendapatkan informasi dari berbagai pihak yang patut dipercaya. Dan ini adalah menganalisis apa yang terjadi. Saya duga ini adalah permintaan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, memanfaatkan situasi Pak Prabowo yang memang mungkin enggan menolak Jokowi dan akhirnya terpaksa membuat video itu. Tapi saya tidak tahu itu terpaksa atau tidak. Ini hanya sebuah analisis. Jadi ini bicara tentang Jokowinya, peran Jokowi. Nah, di sini saya punya kesimpulan dari berbagai banyak perjalanan di karir politik ini, di arena pertarungan politik di awal-awal tahun pemerintahan Pak Prabowo ini sebetulnya sudah panas tentang 2029. Saya melihat Jokowi ada upaya untuk memperalat kebaikan dari Pak Prabowo, menjebak Pak Prabowo, bahkan melakukan hal-hal yang sesungguhnya bagi Pak Prabowo itu agak tabu, tetapi karena tidak enak dengan Jokowi akhirnya dilakukan. Contohnya salah satu dugaan dukungan, bukan dugaan, tapi video dukungan kepada Ahmad Lutfi. Perasaan itu dimanfaatkan oleh Jokowi, bahkan secara diam-diam. Menurut saya ini adalah dugaan, analisis. Jangan-jangan di dalam pikiran Jokowi ada upaya mendegradasi, menjatuhkan nama Pak Prabowo Subianto, dan di sisi lain Pak Jokowi terus mengembangkan elektabilitas dari Gibran Rakabuming Raka dan popularitasnya. Gibran sekarang kalau kita menyaksikan dan menganalisis pemberitaan-pemberitaan di beberapa media, yang saya lihat media-media mainstream ya, terlalu menghiperbolik peran dari Gibran. Apa-apa, hal-hal kecil, memimpin upacara saja di Kalibata diberitakan seolah-olah itu sudah prestasi yang luar biasa. Membuka lapor Mas Wapres diberitakan seolah-olah itu terobosan dan pemikiran yang luar biasa. Dan melakukan membagi-bagi susu diberitakan seolah-olah itu sesuatu yang luar biasa. Padahal ini kan prestasi-prestasi yang harusnya dilakukan oleh Pak Lurah. Bagi-bagi susu, bukan laporan mas-mas. Itu harusnya Pak Lurah dan Pak Kepala Desa, bukan prestasi Wakil Presiden. Tetapi ada beberapa media yang terus mengembangkan ini seolah-olah sebagai prestasi besar. Dan saya melihat ini adalah analisis saya bahwa Jokowi sedang mendegradasi, menurunkan pamor Prabowo di tengah publik, digeret-geret gitu ya, untuk melakukan sebuah kesalahan dan pelanggaran, salah satunya diminta untuk melakukan dukungan-dukungan seperti yang dilakukan kemarin. Jokowi menjebak Prabowo. Inilah asumsi dalam pemikiran saya terkait apa yang dilakukan. Kemudian di sisi lain Jokowi terus mengembangkan karir Gibran. Ini tidak lepas dari rencana politik besar di 2029. Kita melihat bagaimana seorang Bahlil yang begitu kelihatan menghamba kepada Jokowi ketika bersalaman dengan Pak Prabowo hanya bersalaman biasa, tetapi ketika dengan Gibran dia sampai mencium tangan. Ini adalah sebuah indikasi bahwa memang di kabinet itu pun ada kelompok yang sedang berupaya mengampanyekan Gibran untuk 2029 dan akan menindas
melindas Gerindra dan Prabowo di 2029. Ini pertarungan kekuasaan karena memang kekuasaan itu menggiurkan, menarik karena bisa menghasilkan banyak hal. Dan inilah yang saya perhatikan. Jadi saya tidak mengerti apakah teman-teman di sana menganalisis ini, tetapi ini adalah penglihatan saya yang sah-sah saja. Saya mengamati ini sebagai praktisi politik, melihat apa yang terjadi karena terus terang saya tidak ingin ada kelicikan-kelicikan di tengah berpolitik kita, memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dan saya ingin sebetulnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selalu, ini harus kita wujudkan. Karena kalau itu bisa kita wujudkan, Indonesia akan maju. Indonesia akan hebat, Indonesia akan besar. Tapi kalau dirusak rencana itu oleh ambisi politik Jokowi dan Gibran, maka kita akan kembali setback, mundur ke belakang, mundur ke belakang, mundur ke belakang, dan tidak akan maju-maju. Nah, ini hanya sebuah analisis. Kita tidak tahu, ini adalah penglihatan saya, pandangan saya sebagai seorang praktisi politik, melihat bahwa Jokowi sedang melakukan upaya menjatuhkan, mendegradasi nilai Pak Prabowo di tengah publik, dan terus mengangkat nilai elektabilitas dari Gibran, yang putranya ini supaya bisa maju di 2029. Wow. Keren, tapi tidak hebat untuk bangsa.